Nah, bersama kita sudah menunggu dari tadi orang yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau ini adalah tokoh utama dan pertama menggerakkan pariwisata syariah di Indonesia dan sudah mengukir prestasinya secara internasional, dan beliau pernah juga dipercayakan menjadi Direktur Akselerasi atau Percepatan ya Pariwisata Syariah di Indonesia, dan beliau juga ini adalah pemilik dan CEO Hotel Sofian Betawi yang juga menjadi sentralnya kegiatan-kegiatan training dan pelatihan atau seminar yang kita gelar yang terkait dengan ekonomi syariah. Kepada Bapak Rianto Sofian, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, pertama-tama karena kesempatan ini adalah kesempatan halal bihalal, perkenankan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini kami sedikit berbagi pemikiran dan juga harapan mengenai perkembangan wisata ramah muslim. Sekarang mereka dari Kemenparekraf itu lebih condong memilih nomenklatur pariwisata ramah muslim daripada pariwisata halal atau pariwisata syariah pada tahun 2012. Mungkin saya coba share. Sedikit saya ingin memberikan gambaran mengenai sektor industri pariwisata. Secara global, pariwisata ini menurut World Bank adalah kontributor yang paling cepat, mudah, dan murah untuk pengembangan PDB suatu negara dan juga pemasukan devisa. Karena apa? Salah satunya menurut World Trade Organization bahwa industri pariwisata ini melibatkan 185 jenis usaha yang semuanya terjangkau dengan UKM. Ya, menurut WTTC, World Travel and Tourism Council dari Oxford University, suatu lembaga terkemuka yang khusus mempelajari dampak ekonomi dari sektor pariwisata ini, mengatakan bahwa kontribusi pariwisata untuk perdagangan adalah sekitar 35% dan juga merupakan penyumbang nomor 4 terbesar PDB dunia dan juga memberikan kesempatan kerja 10% daripada kesempatan kerja dunia. Karena itu saya pikir Bapak Presiden telah sangat tepat pada waktu Kabinet Kerja periode yang sebelumnya memilih sektor pariwisata menjadi leading sektor untuk pengembangan ekonomi nasional. Pariwisata ramah muslim atau halal tourism atau pariwisata syariah sebenarnya adalah merupakan suatu sistem atau konsep yang inklusif dari perspektif industri. Kenapa? Karena memang sama seperti industri pariwisata pada umumnya, hanya saja pariwisata ramah muslim ini mempunyai unique selling proposition, yaitu merupakan suatu layanan tambahan, extended facilities dan services atau layanan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Ya. Jadi produknya itu bisa merupakan wisata alam, bisa juga merupakan wisata budaya atau wisata buatan seperti event-event, sport tourism, kemudian juga mungkin adalah meeting dan exhibition dan sebagainya. Ya, jadi ini sifatnya inklusif, makanya diharapkan dengan tadi karakteristik daripada sektor industri pariwisata ini, pariwisata ramah muslim ini bisa menjadi juga salah satu lokomotif untuk pengembangan
industri halal atau ekonomi syariah secara menyeluruh, baik di Indonesia maupun di dunia. Pariwisata ramah Muslim sebenarnya sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1992, sejalan dengan berdirinya Bank Muamalat. Waktu itu sudah banyak ada beberapa pelaku yang menjalankan konsep usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baru tahun 2012 pemerintah sudah mulai memperhatikan untuk pengembangan daripada wisata ini, pariwisata ramah Muslim ini, dengan melaunching, pada waktu itu dilaunching oleh Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua DSN pada saat itu, dengan Pak Wamen Pak Sabta Nirwandar di tahun 2012, Desember 2012 di Surabaya. Kemudian diteruskan oleh Pak Menteri Arief Yahya tahun 2015 pada Kabinet Kerja. Beliau mulai dengan program-program promosi dan pemasaran yang sangat agresif, sehingga Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim telah memenangkan beberapa award di tahun 2015, 3 award dan 12 award di 2016, yang kemudian semuanya ini merangsang demand, menimbulkan demand dan juga awareness terhadap kebutuhan kebutuhan wisata ramah Muslim ini, sehingga data Traveloka bisa dilihat di sini bahwa pertumbuhan industri pariwisata ramah Muslim ini pun juga sangat pesat, yaitu tahun 2015 sampai 2017 itu ada tingkat pertumbuhan yang lebih dari 100% rata-rata per tahun untuk Muslim friendly hotels. Ya, jadi bisa dilihat di sini bahwa tingkat pertumbuhan daripada program yang telah dilaksanakan oleh Kemenpar pada saat itu cukup bisa membawakan hasil. Selain daripada itu, peningkatan daya saing destinasi pun juga cukup baik, yaitu menurut GMTI Global Muslim Travel Index yang dilaksanakan oleh Crescent Rating dan Mastercard, peringkat Indonesia sebagai destinasi ramah Muslim adalah peringkat 6 pada tahun 2015, dan kemudian bisa mencapai peringkat pertama tahun 2019, ya. Dan pada waktu 2019 itu kita di HTI Halal Travel Indicator yang dibuat dalam SGI report, kita sudah juga mencapai peringkat ketiga dari peringkat ke-6 sebelumnya. Nah, selain daripada itu, dengan capaian-capaian tersebut, wisatawan Muslim mancanegara atau Wisman Muslim yang datang ke Indonesia juga bertumbuh sekitar 12% per tahun dari 2015 sampai dengan 2019. Ya, wisatawan domestik pun juga tumbuh dengan cukup pesat di atas daripada rata-rata industri, sekitar 7,4% dari 2015 sampai 2019. Dan ini sudah terlihat juga salah satu dampaknya terhadap hasil atau pengembangan UKM yang pernah diliput oleh Harian Kompas tahun 2019, yang mengatakan bahwa warga berdaya karena wisata halal. Ya, jadi salah satunya contohnya adalah pengusaha UMKM di Lombok, waktu itu Bu Siti Zainab, yang tadinya penghasilannya sebelum wisata halal ini berkembang di Lombok hanya sekitar 1,5 juta sebulan. Sejak wisata halal berkembang, penghasilannya menjadi sekitar 20 juta sebulan. Nah, inilah salah satu dampak yang dapat dampak nyata yang terlihat daripada pengembangan pariwisata itu dalam waktu 1 tahun sejak di Lombok meraih sebagai the world best halal tourism destination. Nah, industri pariwisata sebenarnya adalah industri yang paling tahan banting dengan segala macam krisis, baik itu krisis ekonomi, keuangan maupun krisis politik. Tetapi tidak terjadi kedaya tahanan itu pada krisis saat ini, karena memang krisis yang saat ini mempunyai karakteristik yang membatasi pergerakan manusia, sehingga pariwisata yang tidak bisa menjual produknya lewat Grab atau lewat Gojek otomatis sangat
terhambat dan penjualan para pelaku usaha pariwisata itu benar-benar terjun bebas pada waktu diumumkannya bahwa COVID-19 merupakan suatu pandemi global, ya. Tapi walaupun demikian, kalau kita melihat bagaimana masa depan atau prospek pariwisata ramah muslim di Indonesia, kita melihat bahwa saya masih merasa optimis mengenai ini. Kenapa? Karena memang pasar muslim itu adalah suatu pasar yang besar, ya. Jadi intinya adalah market size-nya itu besar, kemudian growth-nya itu juga tinggi, growth rate-nya juga tinggi, dan market share-nya juga besar. Itu sekitar 14%, itu Wisman Muslim itu sekitar 14% dari semua wisatawan global, ya. Dan khusus untuk di Indonesia, market share-nya itu sebenarnya cukup besar, yaitu 20% untuk Wisman, untuk wisatawan Muslim, ya. Dan walaupun wisatawan mancanegara itu sangat turun drastis karena pergerakan tadi, ini masih bisa kita lihat akan tumbuh juga besar. Kenapa? Karena wisatawan mancanegara Muslim itu adalah merupakan big spender. Jadi pengeluaran rata-rata wisatawan Muslim per turis perkunjungan itu rata-rata antara $1.350 per turis perkunjungan sampai dengan $2.500 per turis perkunjungan, yang mana rata-rata wisatawan mancanegara biasanya mengeluarkan sekitar hanya 1.100. Jadi ini sejalan dengan strategi yang memang harus kita laksanakan untuk pemulihan atau kebangkitan daripada industri pariwisata, yaitu kepada quality tourism. Karena otomatis jumlah wisatawan akan menurun, dan ini baru akan pulih diperkirakan oleh UNWTO, United Nations World Tourism Organization, itu baru 5 tahun, sekitar 2024. Dengan adanya quality tourism ini, dengan adanya kita menyasar kepada wisatawan yang mempunyai spending yang besar, yaitu wisatawan Muslim, justru ini akan lebih cepat memulihkannya. Dan jangan lupa yang paling penting lagi bahwa Indonesia ini mempunyai pasar wisatawan Nusantara atau wisatawan domestik yang lebih besar daripada yang sudah kita capai, yang kita dapat dari wisatawan mancanegara, yaitu besarnya untuk tahun 2019 itu kita sudah bisa mendapatkan sekitar 246 triliun atau 17,4 miliar dibandingkan dengan 13,8. Ya, jadi sebenarnya pasar domestik, wisatawan domestik ini sangat besar, dan market share-nya itu cukup besar, yaitu sekitar 88%. Jadi, dan ini akan pulih juga lebih cepat. Ya, kita bisa lihat di masa mudik ini, itu banyak para wisatawan yang justru marah karena destinasi wisata ditutup. Dan apabila itu dilonggarkan aturannya, itu semua destinasi wisata langsung membludak, walaupun dengan segala macam kesulitan yang ada, ekonomi yang ada dengan pandemi ini. Jadi wisnus Muslim atau wisatawan domestik Muslim ini adalah penunjang yang sangat kita harapkan bisa lebih cepat memulihkan industri pariwisata ramah Muslim. Dan ini menurut proyeksi yang kami dapat dari Bappenas, ini akan pulih lebih cepat, yaitu sekitar 3 tahun, ya. Jadi sekitar tahun 2023-2022 itu sudah bisa pulih. Dan yang paling penting lagi bahwa wisata ramah Muslim itu sangat sejalan dengan New Normal Tourism Megatrends yang telah dikompilasi oleh World Tourism Organization, yaitu sekarang bentuk produk-produk wisata itu lebih kepada ke arah responsible family friendly tourism. Ya, ini adalah sangat sejalan dengan halal lifestyle, ya, dan juga mengutamakan ada safety, security, and wellness, ya, dan terus kemudian juga lebih mengutamakan kepada experience, ya, dan juga values, yang mana sifatnya itu adalah
itulah adalah karakteristik daripada pariwisata ramah Muslim. Berikutnya, aduh, ini agak macet dulu. Waktunya tinggal 2 menit lagi, Pak. Ya, ya. Jadi intinya itu, cuman ini saya ada sedikit problem mengenai nggak bisa maju dianya. Oke, next slide-nya bahwa mungkin saya end slide show dulu. Oke, silakan. Berikutnya adalah jadi untuk mencapai pemulihan tadi, ya memang yang harus kita laksanakan adalah pertama-tama peningkatan daripada literasi, sosialisasi dan edukasi pariwisata ramah Muslim, karena ini merupakan jadi fondasi yang paling penting. Karena kita lihat perkembangan yang ada sekarang ini, adanya kayak semacam stigma ataupun polemik yang timbul yang tidak menjadi produktif untuk pengembangan wisata ramah Muslim ini. Tentunya harus dengan rekomendasi kebijakan mengenai pengembangan destinasi, yaitu pengembangan ekosistem dan infrastruktur pariwisata ramah Muslim. Ya, kalau bisa akan dibuatkan kayak semacam pengembangan kawasan ekonomi khusus terpadu yang halal industri, sehingga ini merupakan jadi suatu hal yang cukup baik bagi ikon pengembangan destinasi wisata ramah Muslim. Kemudian juga ada pengembangan industri, tentunya adalah inovasi produk dan layanan, standarisasi usaha pariwisata ramah Muslim yang melibatkan tentunya DSN dan juga Majelis Ulama Indonesia, standarisasi kompetensi, standarisasi CHSE, yaitu cleanliness, hygiene, safety, and environment. Tentunya juga kelembagaan yang juga penting, karena kalau kita melihat di sektor ini sebenarnya khususnya kelembagaan ini masih belum terakomodir seperti sektor keuangan di syariah. Ya, kalau bisa di kementerian itu memang ada pejabat khusus, mungkin setingkat eselon 1 atau eselon 2 paling tidak, dan kemudian juga ada payung hukum atau regulasi atau nomenklatur untuk menetapkan tadi standar tadi untuk menjamin quality. Jadi jangan sampai orang mengklaim dia itu Muslim friendly tetapi tidak Muslim friendly. Karena kalau kita lepas masalah standar ini kepada industri, itu nanti akan bisa menjadi bumerang bagi pengembangan industri itu sendiri. Ya, tentunya kebijakan dan insentif ini akan juga sangat diharapkan, seperti misalnya training capacity building dan sebagainya. Tentunya pemasaran adalah suatu hal yang penting, dan langkah strategis yang kita harapkan adalah pertama-tama untuk pengembangan wisata ramah Muslim ke depan ini adalah masalah survival. Karena kalau kita ingin mengembangkan wisata ramah Muslim, tentu para pelakunya jangan sampai mati dulu nih. Karena sekarang ini relatif semua pelaku usaha pariwisata itu bisa dibilang hampir mati suri, ya. Karena sales yang turun dan peningkatan sales dengan adanya pelonggaran PSBB pun juga masih belum bisa mencapai break even point, masih defisit terus-menerus, ya. Nah, ini yang membahayakan. Jika mereka semua mati, otomatis sulit untuk kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu improve supply, ya, supaya kita meningkatkan daya saing, terus kemudian juga mengimprove demand. Ini yang juga kita harus harapkan support daripada pemerintah untuk bisa mensubsidi paket-paket pariwisata yang sudah juga dilakukan, supaya bisa dengan demikian kita bisa mencapai apa yang ditargetkan oleh pemerintah, bahwa pemulihan ini harus dengan strategi quality tourism, yaitu menuju kepada wisatawan yang spendingnya lebih besar, dan itu adalah para wisatawan Muslim. Demikian mungkin apa yang bisa kami share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rianto Sopyan yang sudah luar biasa dan cukup menarik tadi data-data
yang Bapak sampaikan, walaupun pariwisata termasuk yang paling terdampak ya di dalam menghadapi COVID-19, namun kita tetap optimis ya untuk berkembangnya, bertahannya dan berkembangnya industri pariwisata syariah.